Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya harap kalian masih dalam lingkungan positif. Nah, baiklah, di sini kami akan mempresentasikan kepada kalian apa itu tentang active learning. Oke, di sini saya sebagai moderator atas nama saya Febrio, kemudian teman saya Dian dan Arju dan Nova akan menjelaskan kepada kalian apa sih tentang active learning, konsep, kemudian bagaimana metodenya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arju dan Nova, NIM 9321 Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pembelajaran active learning, baik tentang konsep active learning. Konsep active learning atau cara belajar aktif dapat diartikan sebagai aturan pembelajaran yang mengarah pada pengoptimalisasian pelibatan intelektual dan emosional siswa dalam proses pembelajaran, diarahkan untuk membelajarkan siswa bagaimana belajar, memperoleh dan memproses belajarnya tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Maka dapat diketahui bahwa pembelajaran active learning pada dasarnya merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan berbagai keaktifan dan partisipasi serta semua proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, pada model selesai proses pembelajaran justru hanya berperan sebagai fasilitator untuk mempertanyakan sesuatu, jawaban atas suatu pertanyaan, mengelola dan menyampaikan hasil perolehannya secara negatif. Jadi seperti itu. Secara sederhana, pembelajaran active learning itu tidak hanya berpusat pada guru yang atau pendidik yang hanya menyampaikan materi saja atau berceramah saja, tetapi siswa aktif untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, bertanya. Kemudian ketika siswanya kebingungan atau kekurangan pengetahuan tentang materi yang disajikan, maka guru bisa memberikan video atau mana yang benar. Nah teman-teman, untuk yang selanjutnya yakni tentang metode active learning. Ya, mungkin ada banyak sekali metode dalam menerapkan active learning atau bisa disebut dengan belajar aktif. Nah, dalam pembelajaran ini Marcy Braymond mengemukakan adanya bentuk metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Nah, kesemua metode tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran kelas sesuai dengan jenis materi, tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, untuk metode yang pertama yakni metode pertanyaan peserta didik. Nah, metode ini digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan peserta didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, metode ini juga menggunakan sebuah teknik untuk mendapatkan partisipasi peserta didik ataupun partisipasi siswa melalui tulisan. Nah, sedangkan untuk metode selanjutnya yakni adalah pengajaran sinergetik. Nah, metode ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada siswa dalam membandingkan pengalaman
metode kartu sortir. Nah, sebagai pengajar mungkin kita tahu metode ini merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan dalam mengajarkan konsep kepada peserta didik, ataupun juga bisa disebut penggolongan sifat. Nah, ada pun juga fakta tentang suatu objek atau mengulangi informasi dari metode tersebut. Selanjutnya yakni adalah metode menghubungkan kembali atau bisa disebut dengan reconnecting. Nah, metode ini adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan kembali perhatian peserta didik pada pelajaran setelah beberapa saat atau setelah beberapa waktu tidak dilakukan. Nah, ini juga bisa disebut adalah mempelajari pelajaran yang telah mereka pelajari pada masa lampau. Untuk metode selanjutnya yakni adalah go into class. Nah, metode ini digunakan untuk memecahkan kebekuan suasana di kelas atau menciptakan suasana di kelas itu seakan-akan hidup. Nah, jadi teknik ini adalah membuat suatu kelompok, membentuk kelompok untuk mengembangkan perkembangan dari kelompok tersebut atau pengembangan tim building. Artinya di sini mereka bisa bekerja sama membuat suatu gerakan sehingga mereka bisa memulai suatu pengajaran atau memulai suatu pelajaran dengan kelompoknya tersebut. Nah, selanjutnya yakni metode rasum kelompok. Nah, mungkin kita tahu teknik rasum adalah teknik yang menyampaikan suatu persentase kecakapan individual. Nah, berbeda lagi dengan rasum kelompok. Nah, metode ini adalah cara sebagai upaya untuk menyenangkan dan membantu para peserta didik supaya lebih mengenal atau lebih bisa membangun kegiatan bersama kelompoknya sehingga mereka bisa mengenal satu sama lain. Baik, di sini saya Devasa Novian akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Michael. Di sini saya akan membahas materi tentang karakteristik active learning beserta kelebihan dan kekurangan active learning. Yang pertama yaitu karakteristik active learning. Pembelajaran active learning merupakan sistem pembelajaran yang menuntut siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Adapun karakteristik dari pembelajaran active learning diantaranya yaitu yang pertama, siswa dituntut untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa dilatih untuk berani menyampaikan argumennya dan kemudian dipertanggungjawabkan argumen tersebut. Yang ketiga, siswa akan dituntut untuk berpikir cepat dan kritis terhadap permasalahan atau topik yang diberikan pelajaran. Yang keempat, siswa akan lebih sering melakukan pikiran dengan siswa lain atau itu guru bukan menjadi sumber belajar berikutnya. Yang kelima, respon terhadap materi akan lebih cepat diberikan siswa karena sumber belajar siswa adalah teman-temannya sendiri. Yang keenam, hasil pembelajaran lebih menekankan proses selain kita melihat hasilnya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan active learning. Kelebihan active learning. Yang pertama, siswa akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Yang kedua, melatih siswa untuk terbiasa berpikir cepat dan kritis. Yang ketiga, melatih siswa untuk berani menyampaikan pendapat atau argumen dan mempertanggungjawabkan pendapatnya. Kekurangan aktif dan real. Yang pertama, membutuhkan media pembelajaran yang banyak. Yang kedua, jika dalam kelas terdiri banyak siswa, maka waktu yang digunakan semakin banyak pula. Yang ketiga, mempunyai resiko memakan waktu yang cukup lama dengan menyiapkan sistem aktif. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, dari kesimpulan tadi mungkin kita bisa menarik garis besar bahwasanya sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu konsepnya. Dan tadi kan awal-awal sudah dibahas tentang konsep. Nah, kemudian metode. Nah, dari metode tersebut kan banyak sekali metode-metode seperti reconnecting, kemudian adanya kerja kelompok tadi. Nah, dari kesitu tadi akhirnya kita tahu mana kelebihan dan kekurangan kita yang bisa, tergantung bagaimana cara kita menggunakan metode learning ini. Nah, kawan-kawan, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.